Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Darlius, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat sebagaimana yang kita lihat sekarang, Bu. Ya, alhamdulillah saya pun sehat-sehat. Eh, jadi Pak Darlius tadi kan ada menghubungi saya. Kira-kira bagaimana Pak? Bapak tadi menghubungi saya. Memang, Bu, saya sedikit ingin bercerita tentang masalah kepada Ibu, masalah saya tentang kegiatan saya di sekolah, Bu. Oh ya, tentang apa kira-kira tuh Bapak? Begini, Bu, keadaan saya di sekolah sekarang ada sedikit terkendala dengan keadaan siswa saya yang sering Ya, saya dapatkan ya Pak. tertidur dalam kegiatan pembelajarannya, Bu. Iya. Kira-kira sekolah Bapak ini di mana? Sekolah saya memang keberadaannya sangat jauh dari tempat yang ramai, Bu. Kami berada di daerah terpencil atau di sudut dari Kabupaten Pasaman Barat ini, Bu. Tepatnya saya berada Iya. di SD Negeri 08 Gunung Puleh, Bu. Oh gitu Pak ya. Kira-kira apa yang mau Bapak paparkan pada hari ini? Begini, Bu, Ya setiap Pak. saya menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa saya, ada saja Ya. siswa yang tertidur pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Sehingga saya tanya, mengapa Ananda ini sering tertidur ataupun tidak serius dalam mengikuti pembelajaran? Anak ini menjawab karena dia terlambat bangun pagi sehingga terlambat untuk bersiap berangkat ke sekolah, Bu. Oh, Dan begitu, Pak ya. iya, Bu. Dan saya tanya lagi apa sebab dia terlambat ke sekolah? Katanya pada malam harinya dia asik bermain dengan handphone yang ada di rumahnya begitu, Bu. Sehingga pembelajaran tugas-tugas yang diberikan kepadanya pun dilalaikan begitu, Bu. Jadi kira-kira itu penyebabnya apa kira-kira Pak? Dia lalai, sampai dia tidak mendengarkan pelajaran dari Bapak. Kira-kira apa itu Pak? Kira-kira? Nah, ini tadi, Bu, yang saya peroleh informasi dari anak ini karena anak ini asik ataupun sangat apa namanya terlena dengan handphone yang ada di rumah mereka sehingga dia lebih cenderung bermain handphone daripada untuk menyelesaikan tugas rumahnya, Bu. Iya, iya, Sehingga iya Pak. dengan demikian dia terlambat tidur. Memang kenyataan kan demikian kita lihat, Bu. Dengan Iya bermain Pak. handphone anak-anak ini uh, sering terlambat tidur. Iya. Sehingga ya paginya dia terlambat bangun dan ya ini yang Iya. terjadi, Bu. Iya. Jadi ini kira-kira kejadian ini kapan itu Pak? Di sekolah tidak apa deh, Bu. Di sekolah dia tidak bisa mengikuti pembelajaran, Bu. Oh, iya jadi kira-kira ini sejak kapan itu terjadinya Pak? Terjadi seperti itu. Oke, Seperti kejadian dia ini dia. peristiwa ini terjadi sudah di awal semester ini, Bu. Di awal semester Oh, 1 ini, Bu, sudah mulai ini terlihat. jadi Sampai sekarang sekarang masih kita iya. masuki pertengahan semester, kejadiannya berulang-ulang, Bu. Iya, begitu ya, Pak. Jadi itu sudah jadi permasalahan besar bagi Bapak. Kira-kira bagaimana itu dan mengapa kira-kira itu penyebabnya berarti kekurangan perhatian dari orang tua atau bagaimana itu, Pak? Begini, Bu, saya telusuri karena ini saya rasa masalah besar bagi saya, sehingga pembelajaran yang akan saya sajikan kepada anak-anak ini nanti tidak tercapai, sehingga saya telusuri ke dasarnya apa penyebab ini semua terjadi. Ya orang tua juga nampaknya kurang memperhatikan tugas rumah anak ini. Ya Iya, karena mereka bekerja di luar pada siang harinya, pada malam itu mereka juga sibuk iya, dengan kegiatan mereka di keluarga sehingga ya terabaikan itu, Bu. Memang betul iya. apa Jadi namanya perhatian orang tua iya, kepada siswa ini memang sangat kurang, Bu. Sudah saya tanyakan langsung kepada orang tuanya ataupun keluarganya, memang ada
hal yang demikian sehingga anak ini tidak dapat perhatian atau kegiatannya yang yang melakukan kegiatan bermain HP itu tidak ada teguran dari orang tuanya. Dan itu ya berbeda dengan kegiatannya. Itu yang saya dapatkan. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira kalau apanya untuk ke depan, Bapak bagaimana ini usaha Bapak supaya anak itu fokus kepada pembelajaran yang Bapak sampaikan di sekolah gitu? Begini Bu, saya ingin apapun yang saya sampaikan atau apapun yang saya rencanakan tentang materi pembelajaran ini, saya ingin anak ini dapat semuanya walaupun tidak 100% mereka kuasai, tapi saya ingin mereka bisa menangkap atau memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi untuk hal ini karena sudah menjadi permasalahan bagi saya berencana untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah, baik itu orang tua mungkin nanti diajak untuk bertemu dengan pihak sekolah, baik kepala sekolahnya nanti ataupun guru-guru yang lain dan pada siswa itu sendiri. Sehingga nanti saya akan rencananya akan mencari akar permasalahan dan mencarikan jalan keluar ataupun solusi dari masalah ini, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini, Bu. Oh, begitu Pak ya. Berarti itu yang akan Bapak usahakan untuk ke depan. Kira-kira selain dari itu apa ada jalan lain untuk Bapak menyelesaikan itu? Saya rasa kalau jalan lain, saya nanti akan melakukan kunjungan ke rumah ataupun kunjungan kepada peserta didik saya di luar cabang pelajaran. Mungkin dengan hal ini nanti bisa saya lebih mendekati mereka secara pribadi, tidak di jam-jam sekolah, tidak di jam-jam akan saya rencana berusaha untuk mendekati mereka dengan cara yang ini pula, Bu. Ya dalam dalam kasus yang Bapak alami, kira-kira siapa saja yang bisa Bapak libatkan di sana kira-kira supaya permasalahan ini cepat tuntas gitu? Oh begitu, Bu? Ya. Setelah saya pelajari tentang hal ini semuanya, ya semua unsur sekolah yang ada akan saya temui. Mungkin nanti bisa pula saya akan pergi kepada komite sekolah mungkin, mengambil kesepakatan dari pihak komite agar nanti bisa bertemu saya dengan orang tua murid ini, Bu. Artinya bisa saja orang tua ini nanti dibuat bertemu di sekolah atau dikatakan rapat begitu tentang hal ini, karena rasanya tanpa adanya keterlibatan dari pihak komite ataupun kepala sekolah, hal ini nanti akan susah mungkin saya rasa untuk mendapatkan penyelesaiannya. Oh, gitu Pak. Jadi Bapak masih berusaha kira-kira Pak dalam berapa jangka waktunya Bapak ini berusaha supaya ini teratasi gitu Bapak, kira-kira? Saya membuat target ini, Bu, karena sudah saya rasakan sudah sangat berefek negatif kepada pembelajaran yang saya sampaikan. Saya targetkan ini di semester ini harus selesai semuanya, Bu. Pada semester pertama ini semua permasalahan ini akan saya usahakan selesai dengan pihak-pihak yang bisa membantu saya untuk menyelesaikannya, Bu. Artinya semester kedua nanti hal ini tidak akan timbul lagi, begitu. Jadi untuk kedepannya Bapak bagaimana kira-kira ini? Untuk kedepannya rencana, ya. Namun saya akan kalau melakukan perbaikan-perbaikannya ini, akan saya lakukan perbaikannya agar tetap tujuan pembelajaran yang saya ingin anak dapat bisa mereka capai dan permasalahan seperti yang tadi tidak lagi terjadi untuk seterusnya. Jadi itu usaha yang Bapak lakukan untuk kemajuan anak Bapak, anak didik Bapak berarti ya? Memang itu yang saya rencanakan, Ibu. Ya, mudah-mudahan rencana ini bisa Bapak laksanakan dengan baik. Kemudian Bapak kira-kira tujuan Bapak tadi udah jelas. Kemudian kira-kira kalau seandainya tidak tercapai ini bagaimana kira-kira apa lagi solusi yang lain agar Bapak bisa mencapai tujuan tersebut gitu? Tentunya saya akan mencari jalan terbaik, Bu, sehingga anak-anak ini tetap seperti tujuan saya semula, mereka bisa memahami dan mendapatkan pembelajaran yang saya rancang dengan
situasi yang sudah saya dapatkan dari anak-anak ini. Jadi segala kemungkinan yang bisa saya lakukan akan saya lakukan untuk itu. Sehingga tujuan pembelajaran inilah yang saya. Jadi apapun nanti jalan-jalannya bisa saya lakukan akan saya tempuh, walaupun itu harus melibatkan beberapa pihak begitu, Bu. Oh, kira-kira menurut Bapak ini Bapak antara angka berapa Bapak sekarang ini berdirinya dari target pencapaian Bapak? Kalau saya katakan target ini, saya masih berada di angka 7 ini, Bu. Iya, di angka 7 ya Pak ya. Jadi Bapak masih berusaha Bapak untuk ke depan artinya bagaimana? Ya tetap, Bu. Sebelum target saya di semester ini selesai, saya tetap melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga nanti saya beralih dari angka 7 itu kepada angka 10, Bu. Ya, mantap. Jadi itu yang Bapak usahakan untuk ke depan ya. Jadi Ya, Bu. kira-kira selain dari itu, selain mengajak apa namanya Pak, mengajak wali murid apa tadi? Apalagi solusi yang selain dari itu supaya pembelajaran Bapak ini lebih berjalan lebih lancar gitu? Ya, saya melakukan upaya bagaimanapun caranya, Bu. Saya berusaha untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa menghentikan daripada kegiatan anak ini di rumah untuk bermain handphone itu, sehingga dia bisa melakukan jadwal tidurnya tepat waktu, sehingga nanti dia bangun pun bisa tepat waktu, dan sampai di sekolah juga tepat waktu, sehingga tidak ada yang tertunda dengan pembelajarannya, Bu. Kira-kira kalau anak-anak siswa Bapak terkontrol dengan HP, kira-kira proses pembelajarannya berjalan lancar atau bagaimana menurut Bapak itu? Ya kalau itu sudah bisa dihentikan, pembelajaran sudah bisa, Bu, sudah bisa dilakukan. Oh, ya mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan ya Pak ya. Jadi Oke, Bu. kira-kira tanggapan orang tuanya bagaimana tuh kira-kira kalau Bapak memberikan masukan seperti itu? Bagaimana kira-kira tanggapan orang tuanya kepada Bapak? Tanggapannya ya sama dengan kita, Bu. Mereka juga berharap bagaimana yang kita harapkan sebagai gurunya, mereka juga berharap demikian. Dan sama-sama sekarang kita berusaha untuk melakukan perbaikan itu, Bu. Orang tua di rumah pun berusaha, saya pun dari pihak sekolah berusaha untuk menghentikan kegiatan anak itu di rumah. Ya, baik Bapak. Dia menanggapinya dengan cukup positif dan antusias untuk menghentikan kegiatan anak-anaknya, Bu. Iya, betul sekali Bapak. Mudah-mudahan Bapak berhasil untuk kedepannya. Dan terima kasih Pak. Dan saya telah juga berusaha untuk mengapakan Bapak nanti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukan dan laporan dari Bu. Mudah-mudahan nanti yang akan saya lakukan sampai dengan hasil yang diharapkan begitu loh, Bu. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak. Sama-sama. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Waalaikumsalam, Bapak Darlius. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh, alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Pak, dan sehat walafiat. Dan Bapak Darlius bagaimana kabarnya? Bertemu di Bumi Perkemahan Jambore Pasaman Barat yang kelima, apakah kendala-kendala yang dihadapi sekarang, Bu, masih ada? Sehingga Ibu ingin bercerita kepada saya tentang sesuatu hal kata Ibu kemarin. Apakah masih ada kita bicarakan? Iya, masih ada Pak. Ini mau tibanya berkolaborasi gitu Bapak ya, bercakap-cakap tentang kemajuan di lembaga saya begitu Bapak. Yang mana saya adalah kepala sekolah di sana Pak sebagai pimpinan. Jadi kendala saya ini sangat rumit juga untuk dipaparkan ini Pak. Saya karena mungkin jarak sekolah saya dengan rumah tempat tinggal saya cukup jauh Bapak, sampai 40 kilo lalu pergi dan 40 pulang. Jadi 80 kilo saya tempuh dengan jarak tempuh. Kemudian jalannya itu Pak, itu menempuh rimba gitu Pak, karena kita perempuan itu ya agak apa juga. Makanya saya paparkan kepada Bapak, saya untuk menyampaikan kepada Bapak. Oke, Bu. Kira-kira kendala yang sudah pernah Ibu rasakan
pada waktu menempuh perjalanan yang cukup jauh begitu Bu, apa saja kendala yang sudah pernah Ibu rasakan? Oh, kendala itu Pak, kalau terlalu pagi kita berangkat ke sekolah Pak, itu belum ada orang lewat Pak. Bahkan kadang-kadang tuh Pak, kalau pagi jam 6 itu Pak saya lewat di sana, ada binatang yang melintas Pak, sangat Oh menakutkan iya, iya sekali. betul. Ada monyet yang melintas, kalau kita perempuan kan itu agak ngeri juga Bapak. Jadi Betul Bu, karena betul, itu, betul. jadi saya tidak bisa cepat pergi sekolahnya Pak, sehingga proses pembelajaran dan perhatian saya kepada majelis guru itu agak kurang karena saya sering terlambat gitu Bapak. Iya betul Bu. Sebagai pimpinan di sekolah, tentu Ibu tidak ingin karena kondisi yang Ibu alami, tentunya Ibu tidak ingin berpengaruh kepada guru-guru yang lain Bu. Kan demikian. Bagaimana trik yang Ibu buat agar guru-guru yang ada di Ibu pimpin di sekolah tersebut tidak menjadikan ini sebuah permasalahan? Oh, saya pernah gitu Pak, menyampaikan kepada guru-guru saya, Ibu mohon maaf, Ibu sering terlambat karena dengan kondisi dan keadaan Ibu, karena Ibu jaraknya jauh, kadang-kadang terkendala hujan deras, kadang Ibu nggak bisa cepat. Jadi kita sama-sama maklum. Sebenarnya guru-guru saya itu udah maklum Bapak, udah tahu gitu. Dia dia nggak jadi permasalahan, tapi mereka memang tidak terpengaruh. Jam setengah Iya, iya, delapan, iya. ting lonceng berbunyi siswa dimasukkan gitu. Walaupun saya baik belum datang maupun udah datang gitu Bapak. Iya. Jadi untuk kedepannya dengan hal yang seperti ini Bu, bagaimana rencana aksi yang akan Ibu buat lagi dengan kondisi jalan yang begitu, suasana yang begitu, sedangkan di sekolah juga Ibu ingin tidak ada terjadi kendala-kendala yang lain. Apa rencana selanjutnya akan Ibu lakukan tentang hal ini Bu? Kalau rencana Pak, mungkin ini bisa saya tinggal di sana. Tapi saya agak rumit juga nih Pak, tinggal di sana itu orang tua saya itu nggak bisa, nggak ada temannya di rumah, dia lumpuh pula. Karena saya adalah anak satu-satunya gitu Bapak. Oh, jadi sepertinya meninggalkannya tidak mungkin dan untuk Iya, pindah ke sana pun tidak mungkin begitu ya, Bu ya? iya betul Bapak. Jadi apa sekarang yang harus Ibu rencanakan untuk hal itu untuk jangka panjang begitu Bu? Dengan kondisi yang tidak di rumah tidak bisa ditinggalkan, sampai tadi sekolah juga tidak boleh yang tidak di handle begitu. Oh, terpaksa kayak Apa gini Pak. sekarang yang Oh, kiat-kiat Ibu lakukan? iya. Yang dilakukan ini rencana saya begini Pak. Saya charter ojek istilahkan ojek pribadi gitu kan ada ojek itu, jadi diapakan per bulan berapa, jadi jam 6 dia udah jemput kita, jam 12 kita udah diantar pulang gitu Bapak. Itu Oh, rencana lagi Bapak. Tapi itu ya mungkin memakan biaya Bu ya? iya, tapi karena Memerlukan kita biaya yang cukup besar itu berarti Bu? ya mungkin bisa 1 juta sebulan itu Bapak menambah biaya, tapi gimana lagi caranya Bapak, itu yang dapat saya apakan Bapak, ini saya pikirkan sekarang ini. Oke Bu, Nah, dalam kegiatan ini, ya maksud saya bukan terlalu pribadi bertanya kepada Ibu, siapa saja iya. yang Ibu bawa untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini Bu? Apakah dari Oh pihak keluarga atau iya. dari pihak sekolah begitu Bu? Iya, dan dalam di pihak keluarga juga sudah saya bicarakan Pak, anak-anak saya pada kuliah semua dan suami saya bekerja di kantor PDAM juga pagi udah pergi ke kantor. Jadi kemudian saya bicarakan dengan komite kan, kata komite ya seperti itu kalau Ibu tidak sanggup ditinggal di sini karena kendala orang tua Ibu, ya Ibu terpaksa naik ojek gitu tiap hari. Kalau tidak Ibu sekurangnya Ibu dalam seminggu itu, dalam 1 kali seminggu Ibu harus di sini gitu kan. Jadi hari Minggu Ibu pulang gitu. Itu kata oh, komite Bapak. Jalan keluar dari mereka. Oke Bu. Kemudian Bu, atas masalah ini, eh, bagaimana komitmen Ibu sesungguhnya sekarang kepada permasalahan ini untuk selanjutnya? Oh, kalau Ingin Ibu komitmen saya, iya, terus melaksanakan tugas dengan sepenuhnya sebagai pimpinan di sekolah itu. iya. Oh, ini rencananya gini aja Pak. Oh, terpaksa itulah tadi kan seperti yang saya katakan Bapak tadi mencatat ojek. Kalau itu kan dengan biaya jutaan. Terpaksa saya membagi waktu Pak. Membagi waktu naik mobil ke panti. Naik mobil ke panti itu jam setengah 6 itu udah siap-siap udah apa Pak? Udah ada itu mobilnya. Tapi setengah 6 masih subuh gitu Pak, masih gelap gitu. Jadi terpaksa kayak gitu Pak. Sampai di sana berkemungkinan jam 7 saya sudah sampai di sekolah. Tapi saya harus pandai membagi waktu.
Sebelum jam 5 lah saya udah standby menunggu mobil arah ke panti di depan rumah saya. Begitu lagi Pak. Dengan tidak memakan biaya yang banyak. Paling-paling habisnya ke sana 20.000, pulang 20.000 gitu Bapak. Artinya tidak ada pihak lain yang bisa terlibat langsung dengan masalah ini ya Bu ya? Enggak ada Pak. Itu pribadi kayaknya Pak, enggak bisa Pak kita apakan. Iya. Ibu sendiri yang harus mengatur atau memanage waktunya Bu ya? Iya Bapak. Paksa saya sendiri itu. Luar biasa ya perjuangan Ibu untuk melakukan tugas dan tidak meninggalkan tanggung jawab di sekolah di rumah. Luar biasa sekali perjuangan Ibu. Mudah-mudahan nanti semua apa Ibu korbankan dan Ibu lakukan akan mendapatkan ya di dunia ini mendapatkan berkah dan di akhirat nanti akan mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau memang sudah Ibu sampaikan semuanya, rasanya kalau masih ada yang sampaikan, tapi kalau memang sudah habis rasanya, kita bisa melakukan kegiatan ini lagi di hari berikutnya, Bu. Ya, Pak. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Namun saya untuk kedepannya saya masih minta bantuan kepada Bapak berkolaborasi ya Pak dalam permasalahan yang saya hadapi selama ini gitu Bapak. Insya Allah Bapak bersedia. Ya. Saya sebagai rekan kerja dari Ibu selalu siap untuk melakukan ya diskusi dengan Ibu demi tercapainya tujuan kita dalam dunia pendidikan. Anak-anak yang kita berikan pembelajaran dapat mencapai apa yang diinginkan juga Bu. Sehingga cita-cita Alhamdulillah. Saya siap itu. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia dan ada kemajuan untuk saya ke depan untuk memajukan lembaga pendidikan di Taman Kanak-Kanak TK Negeri Pembina di kecamatan saya, Bapak. Baik, Bu. Kita akan selalu komitmen dengan keputusan kita. Kita selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk pembangunan pendidikan terutama di kabupaten kita tercinta Pasaman Barat ini, Bu. Iya, Bapak. Ya, kalau memang sudah selesai cerita kita, Ibu, sudah kita dapatkan apa yang kita bisa menjadikan itu sebuah solusi. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu, Bu. Ya, saya sebagai coach, maaf jika ada hal-hal yang mungkin saya sengaja atau tidak sengaja dalam pengucapannya. Mudah-mudahan tidak ada efek lainnya, Bu. Demikian saja, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.